الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wa ibadis salihin ikhwan fillah jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang teramat mulia ini, pertama dan utama kita banyak-banyak memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut serta kudrat dan iradatnya Allah masih berkenankan kita memenuhi panggilannya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, disaksikan oleh umumnya hujan yang rintik-rintik. Semoga hujan yang turun membasahi tubuh kita, menjadi saksi dan meringankan segala dosa-dosa kita. Dan kita berharap mudah ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kesempatan yang teramat mulia ini, yang mana kesempatan ini tentunya Allah telah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang jadi pilihannya. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini, karena banyak saudara kita di luar sana yang tidak bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat bersama kita. Mungkin karena diberi cobaan penyakit, atau mungkin juga karena tidak mendapat hidayah dari Allah, sehingga mereka mendengar kumandangnya azan, tetapi mereka tidak memenuhi panggilan tersebut. Hadrahumullah, salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga selalu kita curah pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Dan tentunya kita umatnya yang hadir di sini sangat berharap mudah-mudahan di kiamat nanti kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya juga pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana hati biasa berwasiat, izinkan saya khatib yang baik berwasiat lebih khusus untuk diri saya sendiri dan juga untuk hadirin semua. Mari kesempatan yang mulia ini kita gunakan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun, dan situasi bagaimanapun. Jangan sampai kita meninggalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk selalu berusaha mengerjakan segala apa yang diminta Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang masalah Jumat rahmatullah, perputaran waktu terasa begitu cepat rasanya. Baru kemarin kita mungkin berpuasa Ramadan, sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain berarti pula kurang lebih 1 bulan lagi kita pun akan bertemu Ramadan. Namun tidak ada jaminan bahwa kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ketika Allah tetapkan
wa menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalam bulan tersebut. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Lalu bulan apa saja yang termasuk bulan haram? 4 bulan haram tersebut apa saja? Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam sabdanya, "Al-jamanu qad istadara hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu isna asyara syara minha arba'atu hurum. Salah satu mutawaliyah Jul Qaidah wa Dzul Hijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar allati baina Jumadil Akhir wa Sya'ban." Zaman berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah ciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, yakni Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Satu lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab bulan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena apa yang harus kita lakukan dengan datangnya bulan Rajab ini? Yang pertama, marilah kita untuk banyak-banyak berdoa sebagaimana doa yang sering kita dengar dan kita baca. Allahumma barik lana bir Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana bir Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan semoga Engkau ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ini salah satu doa yang harus kita amalkan agar kiranya Allah beri berkahan kita di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan hanya bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kita berharap untuk kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang pastinya siapapun kita sangat berharap bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh kemuliaan tersebut. Oleh karenanya, yang pertama di bulan Rajab ini mari kita amalkan doa ini, atau mungkin juga doa yang lain. Yang kedua, di bulan Rajab ini mari kita untuk banyak-banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya insan, yang namanya manusia, al-insan mal khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Siapapun kita yang namanya manusia tidak luput dari salah dan lupa. Namun wahai khata'un at-tawabun, sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Mari kita banyak-banyak beristighfar memohon ampun. Tapi bukan hanya istighfar yang terucap dari lisan, tapi hendaklah taubat tersebut, istighfar tersebut disertakan dari dalam hati yang paling dalam. Karena salah satu yang menjadikan kita selalu melakukan dosa dan dosa adalah karena matinya hati. Hati yang mati cenderung susah untuk menerima nasihat, susah diajak untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, dan susah untuk memperbaiki diri. Oleh karenanya, jangan sampai kita beristighfar hanya menghitung dan menghitung, yakni hanya dengan lisan dan lisan, tapi hati kita tidak pernah beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah. Kemudian kalau kita mau mengamalkan, bacalah istighfar ini sudah banyak maghrib dan subuh. Setelah kita mengucapkan salam, bacalah ini 70 kali. Yang dibacaannya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Atau ighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku. Kalau hadir mengamalkan silakan. Atau bisa juga kita membaca Sayyidul Istighfar, yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Moga-moga kalau kita mengamalkan ini, betapapun dosa kita
insya Allah Allah ampunkan. Kecuali dosa 3 orang yang tidak Allah ampunkan. Siapa mereka? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang berbuat syirik, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin Allah. Kemudian yang ketiga, mumpung kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, mari di bulan Rajab ini kita banyak-banyak melakukan ibadah puasa sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sum minal hurum waqrub, sum minal hurum waqrub, sum minal hurum waqrub." Berpuasalah pada bulan mulia dan tinggalkanlah. Berpuasalah pada bulan mulia dan tinggalkanlah. Berpuasa pada bulan mulia dan tinggalkanlah. Artinya apa? Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa, tetapi tidak mewajibkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin Allah. Kemudian tentunya selain 3 poin yang tadi kita lakukan, bagi kita juga mungkin yang punya beri kelebihan harta, mari kita banyak-banyak bersedekah di bulan Rajab ini. Banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak sholat malam, banyak-banyak bacaan Quran, dan banyak-banyak kita sholawatan. Mari hadirin Allah, mumpung kita diberi kesempatan di bulan Rajab ini, jangan kita sia-siakan. Karena Rajab adalah bulannya Allah, Syaban bulan Nabi, dan Ramadan bulan umatku. Mengapa bulan Rajab disebut bulan Allah? Pada bulan Rajab ini Allah memberikan berbagai pahala berlipat ganda kepada kita semua. Oleh karenanya, siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab, maka dosanya akan Allah lipat gandakan. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal kebajikan, pahalanya pun akan Allah lipat gandakan. Dan seandainya kita pun tidak bertemu dengan bulan Ramadan, kalau bulan Rajab ini kita telah mengamalkan hal-hal yang tadi, maka insya Allah kita pun seperti orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Karena insya Allah dosa-dosa Allah ampunkan, pahala Allah lipat gandakan, dan mudah-mudahan kita pun akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah, kiranya ini khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah beri kesehatan, Allah panjangkan, demikian juga keluarga kita. Mudah-mudahan Allah lindungi, Allah beri kesehatan, sehingga kita nanti bisa bertemu dalam keadaan senang, tidak bersedih, karena keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya, mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan nasihat-menasihati dalam kesabaran, dan nasihat menasihati di dalam kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa